Selamat pagi semuanya, nama saya Nilo Pujo Oktawahyuni. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penanganan pasca panen tanaman kopi. Penyuluhan ini dilakukan di Desa Balisadar Utara. Mengapa saya mengambil penyuluhan panen dan pasca panen kopi? Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan panen dan pasca panen yang tidak sesuai dengan standar teknis sehingga petani itu kehilangan kehilangan hasil kopi dan cacat cita rasa kopi. Nah, dari itu saya akan menjelaskan tahap-tahap mengenai panen dan pasca panen kopi. Semoga bermanfaat bagi petani-petani di desa saya. Dan saya akan menjelaskan tahap yang tahap pertama itu panen. Nah, jadi Bapak Ibu itu saat melakukan panen itu, pilihlah buah yang sudah matang, yang berwarna merah menyala, dagingnya itu udah lunak. Nah, kesalahan dari Bapak Ibu itu banyak sekali yang saat melakukan pasca panen. Nah, itu yang diambil itu buah yang hijau maupun kuning itu tetap dipetik. Nah, itu salah ya Bapak Ibu. Jadi buahnya itu yang udah berwarna merah menyala dan dagingnya itu lunak. Itu yang harus dipanen. Jangan buah yang hijau maupun kuning itu ikut dipetik itu. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan panen, buah yang dipilih itu yang warna merah. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan sortasi buah yang berwarna merah. Jadi tujuan sortasi ini dilakukan adalah untuk menjamin kualitas biji yang tidak cacat fisik dan cita rasa yang sesuai dengan standar mutu. Nah, sudah itu Bapak Ibu tuh melakukan pengupasan kulit buah. Nah, pengupasan kulit buah ataupun pulping ini bertujuan untuk memisahkan kepingan biji kopi ataupun gabah itu dari kulit merah yang masih berlendir. Nah, Bapak Ibu itu harus mengetahui sortasi buah dan pengupasan kulit buah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan fermentasi dan penyucian. Jadi biji kopi hasil pulping yang tadi itu saat pengupasan harus difermentasi selama 10-12 jam guna untuk meluruskan lapisan lendir yang menyatu dengan kulit tanduk biji kopi sehingga mempermudah proses penyucian, mempercepat penjaringan gabah. Nah, setelah proses fermentasi tadi, kopi dicuci dengan air yang bersih sampai keadaan biji itu terasa kesat gitu di tangan. Kemudian biji kopi ditiriskan ke dalam keranjang, rotan ataupun sejenisnya. Setelah melakukan fermentasi dan penyucian, terus langkah selanjutnya Bapak Ibu melakukan penyemuran. Penyemuran tadi bisa di atas para-para, bisa juga di lantai semen namun dialasi dengan terpal. Nah, kadar airnya itu 35-40%. Setelah melakukan penjemuran itu, maka pengupasan kulit tanduk. Nah, pengupasan kulit tanduk ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin uler. Nah, maka dari itu nanti kita tuh bisa praktek ya Bapak Ibu mengenai pengupasan kulit tanduk ini pakai mesin. Nanti kita akan praktekkan bersama. Setelah pengupasan kulit tanduk, maka penjemuran biji kopi. Nah, biji kopi itu yang dijemur itu di atas terik matahari dengan kadar air 12-30%. Nah, setelah itu melakukan sortasi grain. Kenapa melakukan sortasi grain? Untuk mengukur fisik dan utuhnya biji kopi yang rusak maupun ada biji kopi yang pecah. Nah, mesin yang digunakan itu Sutton yang bekerja mengayak serta memisahkan biji kopi yang rusak maupun tidak. Setelah melakukan sortasi grain di mana kopi yang terpisah yang baik ataupun tidak. Nah, setelah itu melakukan penyimpanan. Pasti dari Bapak Ibu ini sangat lalai dan asal-asal menyimpan biji kopi, pasti kan. Nah, jadi biji kopi itu disimpan di gudang yang tidak lembab, udah itu memiliki vander lantai dan tidak terdapat komoditi atau produk lain. Karena pencampuran produk dapat merusak kerusakan aroma buah kopi yang tersimpan di gudang. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pemasaran. Tapi ingat, saat menyimpan itu simpanlah di tempat yang sangat baik agar biji kopi baik saat dipasar. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penyuluhan panen dan pasca panen kopi. Kesimpulannya adalah, panen dan pasca panen kopi itu sangat mempengaruhi cita rasa kopi. Jadi penanganan pasca panen itu sangat penting bagi
penjualan ataupun hasil dari kopi tersebut. Bapak Ibu tuh harus memperhatikan panen dan pasca panen agar mendapatkan kopi yang berkualitas, baik, dan mempunyai cita rasa yang sangat baik juga. Sekian penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat